Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MBS 4H mata kuliah komunikasi bisnis akan mempresentasikan dengan tema komunikasi tentang pekerjaan dan penulisan resum yang beranggotakan 1. Muhammad Khairus Sobirin NIM 12405193317. 2. Azril Nizar Abiyu NIM 12405193322. Yang ketiga, saya sendiri Ilina Rozikoh NIM 12405193328. Dan yang terakhir yaitu Latifatun Nafila NIM 12405193354. Komunikasi tentang pekerjaan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan dari satu pihak ke pihak lain agar mendapatkan pengertian. Komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan ini yang tidak terkecuali dalam kehidupan kerja. Maka dari itu dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa ya pesan yang disampaikan. Bila dikelompokkan, komunikasi dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi pada diri sendiri, baik secara disadari atau tidak disadari. Yang kedua komunikasi interpersonal, yaitu interaksi antar orang secara tatap muka. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok, yaitu sekumpulan orang yang berinteraksi. Keempat, komunikasi publik merupakan komunikasi dengan khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu, contohnya pidato. Yang kelima, komunikasi organisasi, di mana komunikasi yang terjadi dalam organisasi atau lembaga. Yang keenam yaitu komunikasi massa, komunikasi yang menggunakan media massa. Nah, yang selanjutnya yaitu berfokus pada surat lamaran kerja, di mana surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada perusahaan tersebut. Dalam surat lamaran pekerjaan, pendekatan AIDA diperlukan untuk mengunggah atau menarik perhatian pembaca atau dalam sisi perusahaan yang ingin dilamar. Pendekatan AIDA atau AIDA yaitu yang A, attention, yaitu pelamar harus meyakinkan kepada pihak lembaga pencari kerja bahwa dirinya bermanfaat. Yang I yaitu interest, yaitu pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pihak lembaga pencari kerja. Yang D yaitu desire, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk mengetahui lebih jauh tentang yang dituliskan dalam surat lamaran kerja. Dan yang A, action, yaitu pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan harapan penulis lamaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian surat lamaran kerja yang dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, pertengahan, dan penutup. Paragraf pembuka, pelamar kerja harus menyatakan secara jelas maksud dari lamaran kerja sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Agar menarik perhatian, maka perlunya mencantumkan hal-hal berikut ini, seperti rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplikan berita. Paragraf pertengahan, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan dengan penjelasan yang benar-benar sangat diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca. Perlunya mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut pandang pembaca mencakup pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan, tindakan, atau action. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat lamaran pekerjaan yaitu seperti surat lamaran harus impresif, surat lamaran harus menarik minat calon atasan, menyebutkan kualifikasi yang diraih dalam surat lamaran, menggunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas, padat, dan jelas, memperhatikan kalimat dalam surat lamaran, menyebutkan tujuan dan alasan melamar, kerapian surat, buat surat lamaran dengan tulisan tangan atau ketikan komputer. Tips untuk melamar kerja yang perlu diperhatikan yaitu
Pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Membangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki, menunjukkan hal-hal yang positif, mengusahakan surat lamaran kerja yang rapi, bersih, dan menarik, menulis surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis, menekankan pada hal-hal yang membedakan dengan pelamar yang lainnya, yang harus dihindari seperti jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan yang apa saja, hindari kata-kata yang berlebihan, jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar, menghindari untuk mempersalahkan gaji, jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Poin selanjutnya yaitu penulisan resum. Istilah resum atau daftar riwayat hidup memang bukan suatu baru bagi mereka yang telah memasuki gerbang pintu dunia kerja. Karena resum merupakan salah satu syarat yang sangat penting bagi dunia kerja. Dalam dunia bisnis, istilah resum atau riwayat hidup sering kita kenal sebagai kurikulum vitae atau CV. Menurut KCB, resum sebenarnya merupakan presentasi penjualan formal diri yang sangatlah penting. Poin selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat suatu resum. Yang pertama, kita harus mencari informasi yang penting. Informasi penting yang relevan dengan yang kita inginkan. Dapat kita lakukan dengan analisis diri atau self-analysis, analisis karir atau career analysis, dan pekerjaan analisis atau job analysis. Yang kedua, kita dapat merencanakan resum. Salah satu tujuan pembuatan resum adalah agar seorang pelamar dapat mengikuti proses atau tahap recruitment. Dalam merencanakan resum ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Dalam pembuatan resum biasanya ditemukan beberapa masalah. Yang pertama yaitu resum dibuat terlalu panjang sehingga terkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Jadi dalam pembuatan resum diusahakan langsung pada inti permasalahannya atau pada pokok pembahasan sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan resum itu bisa tercapai atau bisa tepat sasaran. Yang kedua yaitu format penulisan resum yang kurang baik. Jadi seperti tidak memperhatikan tanda baca dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pelamar tidak dapat menunjukkan cara tegas dalam resum tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Misalnya yaitu seperti posisi yang dia inginkan yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Yang keempat yaitu pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan sehingga mungkin pembaca akan ragu-ragu terhadap resum yang dibuat. Maksud dari keyakinan yang berlebihan di sini itu seperti pelamar itu terlalu yakin sehingga dalam pembuatan resum dia memasukkan data yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki seperti melebih-lebihkan kemampuan dan lain-lain. Yang kelima yaitu resum yang ditulis terlalu singkat. Yang keenam, pelamar tidak jujur dalam menyantumkan data dalam resum. Jadi dalam pembuatan resum diusahakan data yang dimasukkan itu harus sesuai dengan apa yang ada pada dirinya atau sesuai dengan kualifikasi yang ada pada dirinya. Yang terakhir yaitu terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.